الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Puji syukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing ican ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga lekna terasa jemaah sekalian malam niki ara ita lek tanggal 1 bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semoga salawat serta salam selalu tercurah keharibaan beliau. Kita semua selaku umat ini mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembicaraan kita jemaah sekalian mengenai sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut begitu haru, begitu tahaddus bin nikmah orang-orang Madinah menunggu kedatangan sang Nabi. Di tanah kelahiran beliau mereka dicaci maki, diusir, bahkan diancam dibunuh jemaah sekalian. Akan tetapi di satu negeri yang namanya Yathrib, ya Rasulullah disambut dengan lantunan syair oleh anak-anak di Madinah jemaah sekalian. Nah, jadi mengulang syair itu Bapak Ibu sekalian, ya, lantunan syair itu adalah mereka semua berucap tala'al badru alaina min saniyatil wada, telah terbit bulan purnama kepada kami dari saniyah al-wada. Wajib syukru alaina, dan wajiblah kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma da'a lillahi da, akan kedatangan seorang da'i yang menyeru hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mab'uthu fina ji'ta fil amril muta', wahai Nabi yang diutus untuk kami, ji'ta fil amril muta',
engkau datang kepada kami untuk kami taati segala apa yang kau perintahkan kepada kami. Ji'ta syarraftal Madinah, engkau datang untuk memuliakan kota ini. Marhaban ya khairada, selamat datang wahai Nabi, sebaik-baik penyeru. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dengan Madinah niki ndekna selepona sugih jemaah sekalian. Ya, tidak semua orang-orang Madinah kaya. Lagu setiap orang-orang Madinah sangat berharap, sangat menginginkan agar Rasulullah menginap di rumah-rumah mereka. Ya, si harap jemaah sekalian. Apalagi dengan si sugi, sudah siapkan permadani, sudah disiapkan makanan, berharap mereka agar rumah mereka ditempati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang rumahnya tidak terlalu baik, ya, tidak bagus, balena jemaah sekalian, perlengkapan seadanya, bahkan kamar mandi pun ia tidak punya. Tetapi semua mereka berharap agar Rasulullah menginap di rumah-rumah mereka. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Maka dengan Madinah niki berebutan untuk menarik tali kekang unta Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil mereka berkata, mari menuju kekuatan, mari menuju senjata dan perlindungan. Salapuna betak, ya, talin ontan nabinta. Unta Rasulullah itu diberi nama Qaswa. Semua orang berharap agar unta itu nanti berhenti di depan rumah-rumah mereka. Tetapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alur ya wah, lepaskanlah ia, ya, dan enti wah, sebab ia diperintah. Coba jamaah sekalian, inilah keadilan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Enita, Bapak Ibu sekalian, ya, ngeni lalu nenak dengan tambah dengan segala fasilitas sampai tepilen. Kelas VIP atau kelas, ya, morale hotel kan kelas VIP, VVIP bahkan. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu tawadhu'nya beliau mengatakan, lepaskanlah ia ini dalam diperintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mbejak tau na tepuon ta ini tono tak kuturun. Ini keadilan beliau jemaah sekalian. Nah, kalau mun tepu tono, ya, timbul kecemburuan dari orang per orang. Kalau beliau minta di situ, timbul kecemburuan dari orang-orang Madinah. Maka beliau dengan bijak mengatakan, biarkanlah, sebab ia diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekna turun langan onta, ya, duduk ontanya, tapi ia tidak turun. Diminta berjalan lagi, melihat ke sana kemari. Tetapi unta itu diperintah untuk kembali lagi ke tempatnya semula. Pada akhirnya unta itu berhenti di depan rumah seorang Ansor. Ndekna bagus-bagus amat balai niki jemaah sekalian. Penghuninya juga miskin. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, mana rumah yang paling dekat? Mbe bale si paling rapat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Abu Ayyub berkata, rumahku wahai Rasulullah. Ya, rumahku, ini rumahku dan ini pintunya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pergilah, siapkan tempat istirahat untuk kami. Setelah siap, kemudian Abu Ayyub berkata, wahai Rasulullah, tempat sudah siap, silahkan menempati di atas berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi balen dek perlu bagusnya Bapak Ibu sekalian, tetapi berkahnya ya. Dua rumah kita bertingkat, ya, fasilitas lengkap, bilang jelo bersual-sual diri, itu tidak berkah. Tapi meskipun rumah kita seadanya, anak istri damai, yang kita makan ada, aman, balelangga, maka itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa jamaah sekalian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum, ya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi. Siapa yang pagi-pagi hari rumah tangganya aman, ya, balelangga aman, wilayah kita aman, negeri kita aman. Siapa yang pagi-pagi hari menemui rumahnya dalam keadaan aman, desanya aman, wa mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, ya, sehat badannya, qutu yaumihi, ada makanan yang ia makan pada hari itu, faka'annama khizat lidunya, maka seolah-olah ia telah memiliki dunia dan isinya. Insyaallah jamaah sekalian, luwe makanan ya, aman, balelangga lagu sakit gigi doang, ya. Gimana Bapak Ibu? Nah, ndak sehat, ndak numai, ya. Sehat kita, aman, ya, rumah kita aman. Lagu ndak narak keloran, kalemak Pak Amin. Berembe. Ya, 3 hal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum, siapa yang pagi-pagi di antara kalian kelemak-lemak, ya, aminan fi sirbihi, aman rumahnya, aman desanya, aman kampungnya. Nah, kira-kira balelangga aman Bapak Ibu? Aman, tidak ada peperangan, ya, tidak ada peperangan dalam rumah, tidak ada wabah penyakit. Kemudian wa mu'afan fi jasadih, sehat badannya. Qutu yaumihi, ada makanan yang makan pada hari itu. Faka'annama khizat lidunya, maka seolah-olah ia telah memiliki dunia dan isinya. Lalu apa pula yang kita ingkari dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini Bapak Ibu sekalian? Nah, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang minim fasilitas. Meskipun banyak tawaran dari orang-orang kaya di Madinah untuk ditempati rumahnya oleh beliau, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam turun di mana untanya duduk, dan unta beliau berhenti di rumah seorang Ansar yang miskin tetapi penuh dengan keberkahan rumahnya, dan Rasulullah pun menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setelah beberapa hari beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari,
Maka istri beliau satu persatu datang, ya, yaitu Saudah, dua putri beliau Fatimah dan Ummu Kalsum, ya, Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman. Jadi menyusul satu persatu orang-orang Mekah itu menuju Madinah. Aman mereka? Tidak aman. Ya, tidak aman mereka, ibu sekalian. Tetapi yang dicari Rasulullah sudah tidak ketemu dengan mereka, sehingga agak longgar sekali, ya, agak longgar, sehingga mereka bisa menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan setelah Rasulullah sampai di Madinah, Abu Bakar dan Bilal diserang penyakit. Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah diserang penyakit. Penyakit ini adalah penyakit yang mematikan, ya mas sekalian. Kemudian aku datang menjenguk mereka berdua. Aku bertanya kepada Abu Bakar, ngombe angkun kesehatan pelinggih deh ya Abah, kata Aisyah. Ya, juga kepada Bilal. Maka saat Abu Bakar sedang merasa panas, ia berkata, setiap dengan Mele tinggal di tengah-tengah keluarganya. Ini kata Abu Bakar, setiap orang menginginkan tinggal di tengah-tengah keluarganya, kata Abu Bakar. Tetapi kematian telah dekat dari tari terompahnya. Ya Allah, ini sambil Abu Bakar As-Siddiq ini menderita kepanasan yang luar biasa, sehingga beliau mengatakan setiap orang ingin tinggal bersama anggota keluarganya, tetapi kematian begitu dekatnya, sebagaimana dekatnya tali terompah. Artinya wah, kematian sudah begitu dekatnya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ini penyakit yang diderita oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepadanya tentang keadaan Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti kecintaan kami kepada Makkah, bahkan lebih ya Allah. Coba, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah, bahkan lebih dari itu ya Allah. Jauhkanlah wabah penyakit dari Madinah dan limpahkan keberkahan kepada kami dengan kecukupan pangan, dan singkirkanlah wabah penyakit demam dari Madinah. Maka sampai saat itu berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabah penyakit demam, ya, lamun corona mungkin 29 derajat Celcius sudah diisolasi. Ini lebih Bapak Ibu sekalian, ya, lebih panas demam yang diderita oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah. Maka dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata Islam ini dari kota Madinah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka malam ini adalah malam pertama, ya, di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1444 Hijriyah. Ya, kembali kita mendengarkan sirah-sirah beliau. Kan musim Maulid niki kan musim dengan membaca sirah. Ya, tetapi ini sudah berapa kali ini kita pertemuan berangkatnya hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kehidupan di Madinah
Tidak sebagaimana kehidupan di Mekah. Kalau di Mekah jamaah sekalian, orang-orang muslim dikuasai oleh orang-orang Quraisy, sehingga Islam tidak bisa berkembang. Tetapi di Madinah, orang-orang muslim yang menguasai orang-orang Madinah jamaah sekalian. Akan tetapi tidak serta-merta Rasulullah sukses membangun peradaban di kota Madinah. Maka kondisi Madinah ketika Nabi hijrah adalah beliau menghadapi golongan-golongan, artinya komunitas-komunitas orang Madinah. Yang pertama adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, baik muhajir wal ansar. Kalau muhajir wal ansar itu mutlak dalam penguasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kaum musyrikin, sindek neban beriman oleh nanti Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka termasuk inti dari kabilah-kabilah di Madinah. Ini tantangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang-orang Yahudi. Jadi tiga kelompok masyarakat Sidaid nasi Rasulullah di Madinah. Yang pertama, komunitas para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang musyrik yang belum beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si ketelu dengan Yahudi. Nah, si pertama jemaah sekalian, cinta hadapin si sahabat Nabi adalah masalah perbedaan kondisi antara Mekah dan Madinah. Ya, beda kondisi Mekah dan Madinah. Maka sahabat Rasul itu belum betul-betul ditempa untuk mendakwahkan Islam ini dari kota yang namanya Yathrib. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul yang ummi. Apa ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sebagian para pakar sejarah mengatakan, apa hikmahnya Allah mengutus rasul yang ummi? Supaya jauh dari anggapan orang-orang kafir Quraisy, supaya jauh dari anggapan orang-orang musyrik bahwa Nabi itu adalah mengada-ada tentang kenabiannya. Sebab ia pernah membaca Taurat, ia pernah membaca Injil yang di dalamnya ada kabar tentang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Nah, jadi tidak ada sangkaan orang-orang Quraisy Muhammad itu membaca sirah, sehingga ia mengada-ada dan berkhayal sesuai dengan apa yang tercantum dalam Taurat, dalam Injil. Ia berkhayal untuk dijadikan nabi. Tidak ada anggapan seperti itu. Maka itulah Rasulullah diutus oleh Allah sebagaimana firman-Nya, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Allah telah mengutus seorang nabi yang ummi menjadi utusan. Ya, mereka lah nabi-nabi itulah yatluna alaihim ayati rabbihim. Kemudian nabi itu membacakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Mereka itu menyucikan Allah,
Rasulullah itu mengajarkan kitab dan hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum menerima hal itu dengan hati mereka, dan mereka merasakan kelezatan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu masalah dapat diatasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni perbedaan kehidupan Makkah dan Madinah di antara sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang kedua, kaum musyrikin. Ini merupakan bagian dari kabilah-kabilah asli Madinah, musyrik. La ilaha illallah. Pada musyriknya barang dengan Mekah, jemaah sekalian. Maka ini adalah tantangan yang luar biasa bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedana lamun Mekah Madinah, orang-orang musyrik itu menguasai kaum muslimin. Akan tetapi di Madinah Rasulullah yang menguasai orang-orang musyrik itu, jemaah sekalian. Masyaallah. Jadi tidak sedikit agen-agen musyrik itu berupaya menyerang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah sekalian, bahkan orang-orang musyrik itu telah berazam, telah sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay, ya, dari kabilah Khazraj untuk menjadi raja dan pemimpin mereka. Lagu ndek naman angkat duluan Rasulullah datang tiba Madinah, urung ya jari. Nah ini jemaah sekalian, maka oleh karena itu tantangan demi tantangan Rasulullah hadapi. Masyarakat ketiga adalah masyarakat Yahudi. Ya, mereka telah datang ke Hijaz pada zaman Romawi. Ya, datang ke Hijaz, daerah Hijaz antara Mekah Madinah itu namanya Hijaz. Ya, jadi orang-orang Yahudi datang dari Romawi, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kemudian ketika mereka datang, orang Yahudi itu sebenarnya bahasa mereka adalah bahasa Ibrani. Tetapi setelah datang mereka ke Madinah, terwarnai mereka dengan bahasa-bahasa Arab. Kemudian dalam berpakaian mereka menggunakan ghamis, dalam berbahasa dan peradaban. Nama-nama kabilah dan pribadi-pribadi mereka telah menggunakan nama-nama Arab, tidak menggunakan bahasa Ibrani. Ini yang didatangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Madinah, li Yasrib, jemaah sekalian, 3 kelompok Yahudi yang terbesar. Yang pertama namanya Bani Qunaiqah. Bahkan Bani Qunaiqah inilah yang memiliki pasar terbesar di Madinah. Ya, namanya Bani Qunaiqah. Mereka adalah sekutu Khazraj. Mereka bermukim di dalam kota Madinah. Yang kedua Bani Nadhir. Yang ketiga Bani Quraizah. Bani Nadhir dan Bani Quraizah adalah sekutu dari Bani Aus. Nah, jadi Khazraj suku terbesar di Madinah ini adalah suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini langan layak ya perang diri. Ya, terkenal peperangan Aus dan Khazraj, sehingga mereka tidak berhenti berperang. Suku Aus dan Khazraj itu, karena itulah mereka kadang-kadang keluar dari Madinah untuk mencari kedamaian. Dan orang-orang yang keluar itu karena
bosan dengan peperangan mereka, merekalah yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bai'ah Aqabah Sughra maupun Bai'ah Aqabah Kubra. Insyaallah jemaah sekalian. Nah, tetapi ketahuilah jemaah sekalian, orang-orang Yahudi memandang Islam dengan kebencian dan kedengkian. Sebab yang dia demen memang dengan Yahudi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di kitab Taurat, ya, di kitab Injil udah disebutkan tentang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Tetapi mengapa orang-orang Yahudi itu begitu membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa persoalannya? Persoalannya Muhammad itu tidak berasal dari garis keturunan Bani Israel. Ya, yakni Nabi Ishak, Yakub, terus turun tidak melalui Nabi, tetapi kita dari jalur Ibrahim dan Ismail, bukan dari Bani Israel. Itu saja persoalannya Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan Yahudi itu sangat membenci tentang Islam itu. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Ya. Apa kata Allah? Walan tardha ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia kena reda-reda dengan Yahudi dengan Nasrani itu kepadamu wahai Muhammad, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Allahu Akbar. Ini jemaah sekalian, ya, dengan Yahudi niki sudah memperhitungkan semua itu sejak mereka mengetahui bahwa dakwah Islam itu telah berkembang jemaah sekalian. Maka oleh karena itu, ya, ngenoah jadi penuh dengan kedengkian orang-orang Yahudi. Bahkan mereka pun jemaah sekalian selalu mencela ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Persoalan pun tidak selesai. Persoalan pun belum selesai dengan adanya 3 kelompok, ya, yang ada di Madinah, yaitu yang pertama kaum Ansar wal Muhajir dari sahabat Nabi, kemudian kaum musyrikin, kemudian orang-orang Yahudi. Ini jemaah sekalian, banyak kisah-kisah tentang kedengkian orang-orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena Rasulullah menguasai mereka, ya, karena Rasulullah menguasai mereka, maka semuanya insya Allah aman-aman saja. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, pada akhirnya orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik takluk kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, terdapatlah periode baru dengan kehidupan Rasulullah di Madinah. Masyarakat baru sintabangun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang pertama yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Ya, membangun Masjid Nabawi. Ini yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembat membangun masjid di tempat berhentinya itulah, ya, di tempat berhentinya unta beliau itulah beliau membangun Masjid Nabawi. Beliau merintahkan untuk dibangun masjid.
ia bertanya, adakah tanah ya di sekitar itu untuk kita bangun masjid? Kemudian para sahabat menjawab, ada tanah dari 2 orang anak yatim, yang padahal dua anak yatim itu ingin mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Nabawi. Tetapi apa kata Rasulullah? Udah, beli aja lah. Tidak narat sebut-sebut sih dengan. Ya, kan luwe sih mungkin Bapak Ibu sekalian. Ada tanah wakaf masjid, lan tendera surat-surat, baitna si ahli warisna. Ya, bahkan ada sekolah sudah lama berdiri, digugat sekolahnya. Nah, ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau diwakafkan tanahnya oleh 2 orang anak yatim itu, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli tanah itu untuk dijadikan masjid. Insyaallah ya Mas sekalian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun langsung ikut bergotong royong bersama para sahabat dalam pembangunan masjid itu jemaah sekalian. Rasulullah ini ya beda ke marah itu muntah kelas guru ditulah gotong royong dengan si lain gotong royong, tetapi Rasulullah turun langsung ikut bergotong royong bersama para sahabat-sahabat yang lain sambil mengangkat batu bata, sambil mengangkat batu, ngangkat bata, ngangkat Nabi juga sing ngangkat nasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya Allah, la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih mulia kecuali kehidupan akhirah. Itu kata beliau. Sempit naleka berselewanan barang batur, ya Allah, la aisha illa aishal akhirah, waghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah orang-orang ansar dan orang-orang muhajir. Ya, ampunilah orang-orang ansar dan orang-orang muhajir. Itu yang dikatakan Rasulullah ketika beliau mengangkat batu bata. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang mengatakan jika kita duduk sedangkan Nabi giat bekerja, maka itu merupakan perbuatan kita yang amat sesat. Kata orang-orang, kata para sahabat yang lain, lamun Nabi sallallahu alaihi wasallam doang begawean, ampo ita gan tokol-tokol, maka sungguh itu adalah perbuatan yang sesat, kata mereka. Sehingga tidak ada yang dilihat ongkang-ongkang kaki, semua bekerja, semua memanggul batu bata, semua mengambil bagian dari pengerjaan Masjid Nabawi. Jemaah sekalian, ukuran Masjid Nabawi ketika itu tidak lebih dari 50 hasta. 50 hasta, merapat 50 hasta, sedangkan tingginya sekitar 3 hasta. Tiang-tiangnya adalah dari batang-batang kurma. Kemudian atapnya adalah dari pelepah dan daun-daun kurma. Ya, itu awalnya Masjid Nabawi jemaah sekalian. Tetapi saat-saat niki jemaah sekalian, ketika itu Rasulullah membuat kamar-kamar untuk istri-istri beliau di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang kita lihat yang sekarang itu Bapak Ibu sekalian, ya semula Masjid Nabawi itu berukuran 10 hasta, 50 hasta. Sekarang pelebaran Masjid Nabawi sudah mencapai 400 hektar. Ya, Masya Allah. Nah, di masjid yang kecil itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salah, ya, afdalus salah,
Apa? Salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu min alfi salatin fi ma siwa, lebih utama daripada 1000 kali salat di tempat-tempat yang lain. Masya Allah, jamaah sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian yang punya kesempatan berhaji, umrah, hindari sholat di hotel, sebab keutamaannya begitu besar. 1 kali sholat di Masjid Nabawi maka lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Illa fil Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Salatun fil Masjidil Haram afdalu min 100,000 salatin fi ma siwa. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada salat 100.000 kali di tempat yang lain. Maka rugi besar kalau orang-orang sudah berhaji di Mekah masih sholat ya di hotel atau masjid-masjid di dekat hotel pemondokan mereka. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud adalah sholat di tanah haram, ya sih, ya maksudnya dimanapun kita sholat, yang penting sholat di tanah haram. Itu utamaannya 100.000 kali di tempat-tempat yang lain. Maka kita katakan jemaah sekalian, kata Rasul, illa fil masjidil haram, kecuali sholat di Masjidil Haram, bukan di tanah haram. Masjidil Haram yang keutamaannya sampai 100.000 kali sholat dibanding di tempat-tempat yang lain. Di samping itu Masjid Nabawi sebagai tempat tinggal sejumlah kaum muhajirin. Sindek narak balena, dek narak senina, dek narak anak jerina. Bukan mereka tidak punya anak Bapak Ibu sekalian, bukan mereka tidak punya istri, tetapi istri-istri mereka tidak mengikuti mereka beriman kepada Rasulullah, maka alurnya jerana ya. Sehingga di Madinah ia tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya pekerjaan. Tetapi demi membela agama Allah, ia rela hidup dalam keadaan miskin, hanya menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itulah Bapak Ibu sekalian, Masjid Nabawi sudah jadi. Timbul pertanyaan, ketika hendak memanggil orang sholat, apa yang harus kita lakukan? Mula awal-awal bendera ngolok nasi sahabat, tenda tancapkan bendera, itu tandanya sholat akan ditunaikan. Kemudian yang kedua, kumpul-kumpul biasa. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu jami'ah. Ya, mari salat berjamaah. Ini belum ada azan. Nah, di tahun pertama Hijriyah itulah disyariatkan azan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana prosesnya disyariatkan azan jemaah sekalian di tahun pertama Hijriyah itu, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah, kebetulan arah acara nih katuan, acara langan jamaah tah ya. Nah, niki mungkin yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan barang 5 menit. Sila.
Baik. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya rumah di Mekah? Punya, Bapak. Ya. Tapi sekarang itu persis di pintu masuk di Terminal Gaza. Ya, di Terminal Gaza, di Terminal Gaza itu yang mengarah kepada Marwah. Ini Safa, ini Marwah. Jadi kita kalau masuk ke Terminal Gaza itu melalui pintu Marwah. Nah, kemudian di situ ada terowongan yang menuju Mina. Nah, di sinya terowongan itulah rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang menggunakan cat berwarna kuning. Sekarang sudah menjadi perpustakaan, ya, menjadi perpustakaan Masjidil Haram, dan disitulah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nah, lalu umur berapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah? Di awal kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, tahun ke-11 kenabian, tahun ke-12 kenabian, tahun ke-13 kenabian, tahun ke-14 kenabian, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berhijrah. Maka sekitar umurnya Nabi kita ya 53, 54 tahun, 53 tahun. Sebab Rasulullah hanya di Madinah 11 tahun sehingga beliau meninggal dunia. Nah, maka umur Rasulullah adalah 63 tahun. Kalau beliau 11 tahun di Madinah, maka beliau berhijrah di usia 52 tahun. Ya. Di mana rumahnya Rasulullah? Ya di dalam Masjid Nabawi. Semula Masjid Nabawi yang kita lihat sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada mihrabnya. Ya, tidak ada mihrabnya. Yang ada adalah mimbar Nabi, dan ini rumah Nabi. Di sini mimbar Rasul, ini rumah Rasul bersama Aisyah. Di sini mimbar Nabi, tempat beliau berkhutbah. Nah, di sini rumah beliau. Disitulah Rasulullah dimakamkan, sehingga Rasul berkata, ma baina baiti wa baina mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah bagian dari taman-taman surga. Haula wala quwata illa billah. Maka siapapun yang masuk ke taman itu, maka ia telah masuk di taman surga. Taman surga ini, Bapak. Ya, hanya beda karpet. Kalau yang lain karpetnya warna merah, tetapi masuk raudhah karpetnya warna hijau. Satu langkah pertama masuk, beda suasananya, Bapak Ibu sekalian. Ya, naik kiri masih di karpet merah, tetapi naik kanan sudah di karpet hijau. Masya Allah. Suasananya beda, seakan-akan kita berada bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di taman raudhah itu tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa di taman raudhah itu, Bapak Ibu sekalian. Disinilah mimbar Nabi, disinilah makam Nabi. Selesai dari raudhah, sholat, berdoa, maka kita keluarlah kita melintasi makam Rasulullah, beri salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tidak ada air mata yang tidak menetes, Bapak Ibu sekalian. Sudah di raudhah, air mata mengalir. Melintasi makam Rasul, air mata ini mengalir. Nah, maka ini, ya, ternyata kisah-kisah ini, Bapak Ibu sekalian,
Ya, patut kita baca, atik terpaham perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi wahyu itu turun 23 tahun 2 bulan 22 hari. 13 tahun wahyu turun di Mekah. Ya. Kemudian 10 tahun wahyu turun di Madinah. Nah, itulah di akhir-akhir usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali. Mungkin Bapak Ibu cukup. Muslimat. Ibu boleh deraduan ini. Sila. Mik. Amin. Perwakilan niki Pak Tuan Guru sebenarnya ada di belakang, tapi diwakilkan kembali kepada saya pertanyaannya. Ya, antara lain yang tiang tanyakan tadi, menurut penjelasan Bapak Ustadz bahwa Rasulullah itu di Madinah sendirian tanpa istri dan tanpa anak-anak, begitu nggih? Nah, yang tiang tanyakan pada saat itu di manakah istri dan anak-anak beliau ditempatkan? Nah, begitu pertanyaannya. Yang kedua, bahwa di tanah Raudah itu adalah sebagiannya merupakan Raudatul Jannah, taman surga. Siapakah yang berhak menempati itu kelak di kemudian hari? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah bukan tidak punya anak, tidak punya istri, tapi istri beliau datang belakangan. Ya, di manakah istri-istri beliau? Istri-istri beliau dibuatkan kamar-kamar di seputaran Masjid Nabawi. Ya, di seputaran Masjid Nabawi dibuatkan kamar-kamar. Nah, jadi di situ. Lalu anak-anak beliau tentu tinggal bersama suami-suami beliau, ya, suami-suami mereka, dan semuanya tinggal di seputaran Masjid Nabawi. Nah, jadi di situ tidak jauh dari situ, Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, siapakah yang berhak ya nanti tinggal di Raudhah itu? Semua kita berhak, Bapak Ibu sekalian. Ya, si penting narak tiket doang. Ya, di mana Raudhah yang paling utama itu adalah ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Apa kata Allah? "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya? Bapak Ibu ingin atau tidak? Ya ingin. Kalau di surga itu semuanya taman, Bapak Ibu sekalian. Ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatarat fi qalbil bashar. Di surga itu tidak ada tempat yang tidak indah. Ya, semuanya tunduk kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bahkan kalau kita sedang tidur ingin makan buah apel, apel itu merunduk kepada tuannya. Dia tolak genuras. Wasallallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun, ya, akan tetapi stressingnya firman Allah dalam akhir surah Al-Kahfi, "Wa man kana yarju liqa'a rabbi." Siapa yang ingin berjumpa nanti dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah. Lakukan amal-amal salih. Satu, lakukan amal-amal salih. Amal salih si bagus.
Amal-amal saleh itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik hubungan dengan manusia, baik hubungan dengan Allah, itu amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jauhilah perbuatan syirik, yakni menyekutukan Allah dengan satu sekutu yang tidak pantas kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, siapa yang ingin, saya milih wah, ya, siapa yang ingin, maka yang pertama lakukan amal saleh. Yang kedua, jauhi perbuatan syirik, maka kita akan berjumpa dengan Allah. Lamun terbalik barang Allah tidak mungkin ke le tahu si encak-encak dan tahu tetapi di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Niki barangkali Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang bagaimana pensyariatan azan ketika tahun pertama Hijriyah. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.